Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Obat Tidur. Kita percaya bahwa ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan akan berikan kepada kita lewat penyampaian firman Tuhan dan pelajaran-pelajaran yang akan menguatkan iman kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami siap mendukung Bapak Ibu lewat doa-doa dari tempat ini dan juga mungkin melalui konseling. Bapak Ibu boleh mengikuti channel kami dan kami siap untuk mendukung Bapak Ibu di dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu, mari jangan lupa terus mengikuti program ini karena kita percaya bahwa ada sesuatu yang baru, hal-hal yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk membangun iman percaya kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita memuji Tuhan, kita sembah Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang senang dipuji, Allah yang senang disembah dan ditinggikan. Dan oleh karena kita bergirang dengan sukacita, maka Tuhan juga akan bergirang atas pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan selagi kita ada di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bernyanyi, bermazmur dan melayani Dia, sebab itulah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Selagi kita ada di tengah-tengah dunia ini, selagi Tuhan percayakan napas hidup bagi kita, mari kita memuji Dia, menyembah Tuhan, memberi hidup kita untuk memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Setiap detik kita akan memuji Dia, sebab Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang peduli akan seluruh hidup kita. Amin Tuhan. Kepadamu
hidup kami Bapa. Kami tidak akan menyerah, sebab kami tahu Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Engkau berjanji akan selalu menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, mari bersama Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan, ketika kami setia mengasihi dan mencintai-Mu ya Bapa, maka Tuhan akan turun tangan memberkati kami, menolong hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Kau pertemukan kami dengan kasih-Mu bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan, bahwa malam hari ini kami kembali dikuatkan, iman kami kembali diteguhkan, iman kami kembali dibangunkan oleh kuasa firman Tuhan dan lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau menerima firman-Mu. Berkaryalah Engkau, biarlah Tuhan Engkau taburi hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Sungguh anugerah yang besar yang kita dapatkan Bapak Ibu. Sampai saat ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Ya, bukankah banyak orang yang telah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu, ya, sehingga tidak bisa lagi seperti yang kita lakukan malam hari ini. Tapi Bapak Ibu dan saya boleh ada malam hari ini semua karena anugerah Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidup kita Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan langsung membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab ya yang tidak asing lagi ya, yaitu kitab Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Ya, Bapak Ibu, saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya, dan juga kalau ada Alkitabnya atau juga HP yang lain boleh membacanya, membukanya. Ya, Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Demikian Bapak Ibu. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada malam hari ini ya seperti telah kami sampaikan, telah kami buat di dalam poster kami, yaitu jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Itu tema kita malam hari ini. Sehingga malam hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang mungkin sudah mulai ya katakanlah sudah mulai kurang pengharapan, ya sudah mulai putus asa, ya
saat malam hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita kembali dan membangunkan iman kita kembali. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di sini ini menjadi keluhan daripada Ayub ya Bapak Ibu, dikatakan aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa ya ini sampai terlontar dan terucap daripada mulut daripada yaitu Ayub Bapak Ibu? Ya, kita tahu bahwa Ayub dalam pasal yang pertama dikatakan Ayub itu adalah seorang yang saleh dan jujur. Artinya baik, ya, mengasihi Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pribadi daripada Ayub. Nah, tetapi Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa Ayub sedang mengalami satu proses yang luar biasa, ya, bahkan dikatakan di ayat yang baru kita baca bahwa dia hampir-hampir putus asa. Ini perhatikan ya Bapak Ibu ya, bukan putus asa, tapi hampir-hampir putus asa. Nah, kenapa dia boleh seperti itu Bapak Ibu? Karena bahwa di situ Ayub sedang mengalami masalah dan proses hidup yang sangat menyakitkan. Iya. Apa masalah yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu di situ? Bahwa Ayub mengalami satu proses hidup yang diizinkan Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ayub secara pribadi. Ya, Bapak Ibu, ayat-ayat sesudah ini dikatakan bahwa dia sering berkata tentang Tuhan, ya. Mungkin dia berkata, oh Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu bisa melakukan mujizat dan berbagai-bagai hal yang spektakuler terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mungkin belum pernah dialami bagaimana Tuhan bekerja secara pribadi dalam diri Ayub. Nah, itu sebabnya bahwa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam diri Ayub. Bahwa apa masalahnya Bapak Ibu? Ada banyak masalah yang dihadapi dia, yaitu harta bendanya habis, ya, anak-anaknya juga mati, ternaknya juga semuanya habis, bahkan istrinya juga berkata, biarlah engkau tinggalkan Tuhanmu itu. Untuk apa lagi engkau mengikut Tuhanmu? Masalah terjadi bertubi-tubi, ya. Istrinya juga sudah berkata seperti itu. Artinya apa? Supaya Ayub meninggalkan Tuhan. Dan juga sahabat-sahabatnya meninggalkan Ayub. Oleh karena apa? Masalah tantangan yang dihadapi. Bahkan juga tidak ada lagi milik datang harta benda yang dimiliki oleh Ayub. Sehingga apa? Sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan Ayub. Memang biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saat kita punya harta yang banyak, ya, kedudukan yang tinggi, ya, mungkin banyak orang akan bersahabat dengan kita. Tapi saat kita tidak punya, saat kita melarat, saat kita dalam kemiskinan, orang akan meninggalkan kita. Karena apa? Itu memang sudah firman Tuhan berkata, ya. Nah, artinya Bapak Ibu di sini yang perlu kita pelajari malam hari ini bagaimana Ayub bisa kuat, bisa bertahan di dalam masalah yang saat ini sedang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kalau saat orang mengalami putus asa, ya, putus asa itu sama dengan frustasi, ya, kehilangan pengharapan. Saat seseorang mengalami putus asa atau frustasi, kehilangan pengharapan, ya, maka orang itu akan mengambil sikap untuk apa? Untuk bunuh diri, ya. Karena apa? Beban yang dialami yaitu sangat-sangat menyakitkan, ya. Sebenarnya sama seperti Ayub ini, ya, masalah yang dihadapi itu bertubi-tubi. Siap mati anaknya, hartanya habis, ya, semuanya habis ludes. Artinya apa? Masalah yang dihadapi itu bertubi-tubi, sehingga kadang-kadang dia tidak bisa menerima keadaan itu. Mungkin juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah kita mengalami seperti itu. Selesai masalah ini, datang lagi masalah ini. Selesai masalah ini, datang lagi masalah yang baru. Masalah datang bertubi-tubi menghampiri seseorang. Nah, dan hal itu juga yang dialami oleh Ayub. Sehingga hatinya tertekan, jiwanya tertekan, sampai keluar kata, yaitu Ayub pasal yang ke-10 berkata, aku bosan hidup, aku hendak melampiaskan, ya,
keluhanku, aku berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nah, Bapak Ibu, itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau seseorang mengalami masalah, tekanan jiwa, depresi yang begitu tinggi, maka orang seperti yang saya katakan tadi bisa bunuh diri dan bisa meninggalkan Tuhan, mengakhiri hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang perlu kita tahu, yang perlu kita mengerti, bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Ya, bukankah Amsal berkata, Amsal 23 ayat 18 dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saat kita mengalami masalah tekanan hidup, ya, mungkin masalah yang bertubi-tubi datang menghampiri kita, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Jangan frustasi, jangan hilang pengharapan. Karena apa? Ada Tuhan yang akan menolong kita, mengangkat kita ke saat kita terjatuh, memberi saat kita tidak punya, ya, menyembuhkan saat kita sakit, ya, mencukupkan saat kita tidak punya. Itulah Tuhan kita, Tuhan Allah yang selalu mencukupkan, menolong kita dan memberkati seluruh kehidupan kita. Nah, sama halnya dengan Ayub Bapak Ibu, kalau Ayub langsung bunuh diri, menghabisi nyawanya, ya, mengambil sikap untuk bunuh diri, maka dia tidak akan melihat bagaimana tangan Tuhan menopang kehidupannya. Dia tidak akan melihat bagaimana Tuhan mengangkatnya, memberkatinya lebih dari apa yang dia dapat sebelumnya, Bapak Ibu. Tetapi karena dia setia, dia tetap berharap bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan mengangkat dia. Maka apa? Tuhan menyatakan janjinya bahwa tidak selamanya, ya, masalah itu menerpa hidup seseorang. Sama halnya dengan Ayub. Dikatakan di dalam pasal ayat 42, ya Bapak Ibu, pasal 42 kitab Ayub, di situ diceritakan bagaimana Ayub itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ya, karena apa? Dia terus datang dan datang kepada Tuhan. Memang sempat Bapak Ibu, ya, dan ini wajar. Mungkin kita juga seperti itu, ya. Saat masalah datang kita menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin juga kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, ya. Tetapi di dalam waktu-waktu yang kita lalui, ya, kita terus menyadari bahwa betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan demikian juga halnya dengan Ayub. Dia selalu meminta, kenapa Tuhan seperti ini? Bahkan juga ada dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, kenapa aku harus terlahir dalam dunia ini? Kenapa waktu saya lahir langsung aja mati begitu? Tidak perlu harus saya mengalami masalah dan tekanan hidup saat ini. Itu memang keluhan wajar, ya, diungkapkan orang yang mengalami masalah yang bertubi-tubi datang menghampiri Ayub. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya, frustasi dan putus asa bahkan mengakhiri hidup itu tidak dilakukan oleh Ayub. Ya, dia tetap bertahan di dalam masalah yang dihadapi, dalam proses yang dialami, sehingga apa? Tangan Tuhan menopang kehidupannya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang dunia ini akan mengecewakan saudara dan saya, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu tahu, kita perlu ingat bahwa semua orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Artinya apa? Mengalahkan situasi, mengalahkan masalah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. Artinya apa? Semua orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Artinya apa? Bahwa kita ini pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya di pasal yang 42 dikatakan bahwa Ayub kembali mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia, ya, dan Tuhan juga menyuruh sahabat-sahabatnya untuk kembali datang untuk menemui Ayub, ya, mendoakan dia sehingga apa? Kembali dia pulih dan kembali dia bangkit dari masalah yang dihadapi. Sehingga apa? Tuhan menggantikan, ya, menggantikan apa yang pernah hilang dari hidupnya daripada Ayub. Tuhan menggantikan semuanya itu sehingga semuanya indah di pemandangan daripada Ayub.
Sehingga dia berkata, bukan dari kata seorang aja saya tahu bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu menolong. Artinya apa? Mataku sendiri telah melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menopang seluruh kehidupanku. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Sehingga apa Bapak Ibu? Dia bangkit kembali dan Tuhan memberikan berlipat kali ganda dari apa yang pernah hilang daripada Ayub. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin saat ini saudara dan saya sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Mungkin minggu kemarin kita mengalami masalah, itu sudah lewat. Tetapi 2 hari lagi, 3 hari lagi, 1 minggu lagi ada masalah yang baru yang datang menghampiri kita. Stop Bapak Ibu, jangan sampai putus asa. Ada Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Putus asa bukanlah ciri orang yang percaya. Ciri orang anak-anak Tuhan adalah kuat dalam menghadapi masalah. Dan tetap berharap bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Dia akan menolong kita ketika kita jatuh. Dia akan mengangkat kita ketika kita lemah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa pada malam hari ini firman Tuhan kembali menguatkan kita. Apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, jangan sampai frustasi, jangan sampai hilang pengharapanmu kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan berjanji akan menolong kita, akan memberkati kita dan mengangkat kita ketika kita mengalami masalah dan tantangan hidup. Karena apa? Bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sadari malam hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan belum mengambil nyawa kita? Ini yang perlu kita sadari dan renungkan. Bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena itu apa yang perlu kita lakukan untuk kita tetap kuat dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Terus kita berharap menanti janji Tuhan akan menolong kehidupan kita. Jangan putus asa. Kalau orang yang putus asa, itu pun bunuh diri bukan juga solusi untuk masalah kita. Malah kita akan diperhadapkan lagi dengan Tuhan dalam penghakiman. Yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, yang pertama, datang kepada Tuhan. Terus nantikan janji Tuhan. Terus lakukan pujian kepada Tuhan. Lakukan doa, lakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Lakukan kasih kepada sesama, melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya. Maka saya percaya Tuhan akan memperhatikan kita. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama tadi, lakukanlah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam cari akan Tuhan itu sudah ada doanya, ada pujiannya, ada hati yang mau melayani, ada hati yang rindu memberkati orang lain, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang terus mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mau putus asa. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan, yang kedua, nantikan Tuhan bekerja dalam diri kita. Kalau kita terus menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka Dia akan muncul seperti fajar yang tidak pernah terlambat memberkati saudara dan saya. Demikian juga kasih Tuhan akan dicurahkan, akan dilimpahkan, akan diberikan kepada saudara dan saya ketika kita memohon terus belas kasihan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau sudah mulai ada putus asa, sudah mulai ada bimbang akan janji Tuhan, masalah tantangan hidup, mungkin suami yang menjadi pergumulan yang tidak bertobat, bahkan juga keuangan yang morak-marit, di tengah-tengah situasi pandemik saat ini, ada mungkin usaha yang bangkrut, yang tutup, mungkin juga Bapak Ibu sebagai pemuda-pemuda yang belum menemukan pasangan hidup, jangan putus asa, mungkin juga penyakit yang masih mungkin ada saat ini, mari terus gumuli, mari terus perkatakan bahwa saya sembuh, saya sembuh, katakan. Dengan iman kita perkatakan hal-hal yang positif atas diri kita, atas juga mungkin keluarga kita. Sehingga apa? Positif, kata-kata positif yang kita keluarkan, yang kita ucapkan, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu akan memberikan kesehatan kepada kita. Karena apa?
kata-kata kita itu berkuasa. Kata-kata itu memiliki kuasa yang betul-betul bisa membangkitkan semangat saudara dan saya. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah semangat. Ya, jangan putus asa, jangan menyerah seperti pujian kita berkata. Karena apa? Dengan waktunya Tuhan, Dia akan pulihkan saudara dan saya. Dia akan berkati saudara dan saya. Yang pasti saudara jangan pergi kepada yang lain. Ya, datang kepada Tuhan. Lihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan akan digenapi bagi orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu yang boleh saya bagikan kepada kita malam hari ini. Sebagai respon kita kepada Tuhan, lihat pujian ini, katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ajaib, ya, sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Sanggup mengangkat kita, memberkati kita, menyembuhkan kita. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, sanggup pelukkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan sekali lagi kepada Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi bersama katakan Bapak Ibu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Dia sanggup pulihkan keadaan kita Bapak Ibu, menolong kita, menyembuhkan kita. Karena Dia Bapa kita yang sungguh baik. Haleluya. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. tak akan goyah Selamanya. tak akan goyah Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kami, memberkati kami pada malam hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan berputus asa manakala datang persoalan bertubi-tubi, datang tanpa permisi. Bagaikan Ayub yang dia tetap kuat berharap kepada Tuhan. Olehnya Bapa, biarlah kiranya Engkau beri kekuatan bagi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus menopang hidup kami Bapa Surgawi. Kami mau selalu datang kepada Tuhan. Kami mau berharap kepada pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Olehnya Tuhan, saya berdoa kepada anak-anak-Mu saat ini, terutama untuk pemulihan ekonomi Bapa. Mungkin saat ini oleh karena dampak COVID-19 ya Tuhan, bahwa ekonomi anak-anak-Mu ada yang morat-marit. Saya berdoa kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau campur tangan, kiranya Engkau berkarya Bapa Surgawi. Bapa, saat mereka saat ini Tuhan tertutup jalan berkat, kiranya Tuhan bukalah jalan Bapa. Saya berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, terbukalah pintu-pintu berkat bagi kami semua. Saya berdoa ya Tuhan, yang penyakit kanker disembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, penyakit tumor disembuhkan. Segala penyakit juga yang telah divonis dokter tidak bisa sembuh, kami katakan bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, jauhkan roh kenakalan. Kami rindu anak-anak kami menjadi anak yang baik. Kami rindu anak-anak kami menjadi anak yang teladan Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa.
manakala ada dari antara anak-anakmu yang diambang perceraian dan kapanpun mereka menontonnya ini, kiranya Tuhan Engkau pulihkan keluarga mereka Bapa Surgawi. Yang lama menantikan anak, Engkau berikan anak Bapa Surgawi. Yang lama merindukan pekerjaan, sudah lama menganggur, Engkau berikan Bapa Surgawi. Usaha mereka Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan. Berkatilah juga para pengusaha-pengusaha Kristen Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja. Engkau berkati Tuhan. Berkati kota kami dimanapun kami berada. Berkati provinsi dimana kami berada. Berkati Indonesia. NKRI adalah harga mati bagi kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bersyukur, haleluya, haleluya Bapak. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan saya melihat bahwa luar biasa respon Bapak Ibu Saudara. Pertama sekali dulu saya akan menyapa supaya lebih akrab kita. Ya, kepada Ruth Siahan, terima kasih atas kebersamaannya. Mama Dion Simpson Simajuntak, Bapak Poli Minmin dari Kinabalu Pak ya, bukan Sarawak, mohon maaf ya, dari Sabah Kinabalu. Terima kasih Pak atas dukungannya juga selama ini. Terima kasih buat Bapak Alfonso, bahkan juga terima kasih buat Ibu Rahel, juga Bapak Icuk Sihombing dari Siborong-Borong. Terima kasih Pak. Demikian juga Tika Dede, terima kasih. Bapak Janis Sembolon, ini sahabat istri ya. Terima kasih dari Pekanbaru nih, pengusaha ini developer Pekanbaru. Terima kasih ya. Dan juga sahabat kami Joshua Sasando ya. Terima kasih. Demikian juga Reston Gultom, terima kasih. Bahkan juga periban kami Yanti Mariston, terima kasih. Suandi ya, terima kasih juga kehadirannya dan saat ini. Bahkan juga sahabat kami Sastrawati MTH ini, Master Teologi ini. Ini adik kelas ini ya. Terima kasih Ibu ya sudah mengikuti program ini. Bahkan juga Natalia Semanungkali, terima kasih. Bapak Romelius STH ini dan mau MTH sebentar lagi. Terima kasih Pak sudah mengikuti, ini adik kelas juga ini. Ya baik, luar biasa. Tetapi yang malam hari ini berkhotbah adalah istri yang bukan kakak kelas semua. Ya baik, saat ini terima kasih buat Rosida Tampu Bolon ya, Ibu Tampu Bolon. Bahkan juga abang saya, Bang yang manis Untung Srait ya. Terima kasih Bang. Dan demikian juga Namboru Christine Manurung, terima kasih sudah mengikuti program ini. Bahkan juga Toke Ayam dari ini Tarutung, Capril Sudarmono Tarutung ini. Capril Sudarmono bukan dari Jawa ini Pak ya, dari Tarutung Intapanuli ya. Saya lihat ini kalau memposting di Facebook ini ayamnya dikeluarkan terus itu dikasih makan. Kapan saya di sana makan ayam saya pikir ya. Bahkan juga Ibu Rustani sama saya, terima kasih Bu. Tika Tio mungkin dari Siantar ini ya. Kelihatannya semacam dari Siantar saya, tapi saya kurang tahu. Tapi terima kasih kelihatannya gitu ya. Baik juga Halri Simarmata, terima kasih Pak sudah mengikuti. Bahkan juga Johannes Herlambang, terima kasih Pak. Bapak Mardius Lahagu, terima kasih. Markus Agustinus adalah sahabat saya satu kamar dalam kuliah dulu. Terima kasih Pak. Pak Markus Agustinus sudah mau mengikuti program ini, adalah hal yang luar biasa. Bapak mau mengikutinya. Bahkan juga ada di sini Parapat Rohani. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Demikian juga Samino. Terima kasih. Dan juga Lasma Sihombing ya. Terima kasih Pariban ya. Ya, bahkan juga Martua Sahat, terima kasih. Dan kami bersyukur atas karena Bapak Ibu mau mengikuti program ini. Dan jikalau Bapak Ibu merasa ingin diberkati dan ingin membantu gitu ya, membantu program ini, Bapak Ibu boleh mengirim bintang. Namun kalau kewalahan mengirim bintang bisa aja, kalau saja juga mencoba untuk mengirim, ada juga banyak hal yang kewalahan juga. Tapi ada nomor rekening kami di situ kami berikan, karena memang dulu ada orang yang minta nomor rekening kami, ingin dia memberkati pelayanan. Dan puji Tuhan memang selama ini sudah banyak orang memberkati kami dan melalui nomor rekening mereka kirim. Dan terima kasih semua untuk sponsor yang telah memberkati kami selama ini. Kalaupun saat ini belum tidak dengarkan, tapi kapan saja Ibu mendengar dan bapak-bapak, kami sampaikan terima kasih. Dan saat ini pemberi bintang tertinggi masih pemegang rekod, yaitu Bapak Poli Mimin dari Kinabalu Sabah. Terima kasih Pak. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh Tuhan dan dikuatkan yang pasti saat ini bahwa perlu kita memiliki satu kamus sniper GIPA. Jangan pernah menyerah. Nah, kita telah diberkati tentu sekali
Itu sebabnya saya mohon supaya kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mau membagikan di beranda Ibu Saudara di IG Cerita maupun juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabatmu dan keluargamu akan diberkati oleh itu sebagaimana Bapak Ibu diberkati pada malam hari ini. Dan juga sekali mohon supaya kembali kita mengikuti program ini pada besok malam jam 10 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kami sangat berharap Bapak Ibu juga kembali untuk ikut belajar atau mengikuti program ini. Dan tentu sekali Bapak Ibu telah disigarkan jiwanya dan juga hatinya telah bersuka dan memiliki mata yang percaya oleh karena apa? Mendengarkan Taurat Tuhan pada hari ini. Dan itulah yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu saya harap jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja GBI Indah Kota Batam pemilik program Obat Tidur ini. Dan saya katakan salam sukses, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di akhir program saya katakan lagi, Salam, sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi pada besok malam. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.